Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua, yaitu rumus untuk kosinus 2A. Sama seperti sinus 2A tadi, berarti kita bisa mencari lagi cos 2A itu sama dengan cos A tambah A. Nah, kemudian dari rumus cos A tambah A ini, kita ingat kembali rumus cos A tambah B kita kemarin. Cos A tambah B ini adalah cos A kali cos B dikurang sinus A kali sinus B. Nah, sekarang kita cari untuk cos 2A, tadi kan kita ubah menjadi cos A tambah A. Jadi untuk cos A tambah A ini sama dengan B yang ada di sini kita ubah jadi A. Sehingga diperoleh cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Nah, ingat cos A kali cos A itu kan menjadi cos kuadrat A ya. Sedangkan sin A kali sin A itu jadi sin kuadrat A. Jadi untuk cos 2A ini bisa kita ubah menjadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Inilah nanti dia rumus untuk cos 2A. Rumus untuk cos 2A sudah kita peroleh, yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Lalu kita ingat kembali, ingat waktu kita belajar di kelas 10 masalah identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, ini kan hasilnya 1. Dari sini bisa kita peroleh sin kuadrat A saja itu adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Dengan cara yang sama untuk cos kuadrat A ini sama dengan 1 kurang sinus kuadrat A. Dengan mensubstitusikan nilai sin kuadrat A itu 1 kurang cos kuadrat A ke cos 2A yang bentuknya di sini, maka akan kita peroleh. Jadi kita ambil lagi ya. Kosinus 2A sama dengan, kita ganti untuk sin kuadrat A yang ini ya. Berarti cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A nya kita ganti jadi 1 kurang cos kuadrat A, diperoleh 1 kurang cos kuadrat A. Sehingga hasilnya cos kuadrat A kurang 1, ini negatif kali negatif jadi positif cos kuadrat A. Jadinya cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu menjadi 2 cos kuadrat A ya. Jadi sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Berarti nilai cos 2A ini masih bisa juga kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A ini dikurang 1. Nah, dengan cara yang sama, kalau seandainya yang kita ubah itu adalah nilai cos kuadrat A, berarti kita dapat lagi nilainya. Untuk cos 2A ini sama dengan yang kita ganti tadi cos kuadrat A jadi 1 kurang sin kuadrat A ya. Yang ini 1 kurang sinus kuadrat A, kemudian dikurang lagi sinus kuadrat A. Sehingga kita peroleh 1 min sin kuadrat A kurang sin kuadrat A itu menjadi min 2 sinus kuadrat A. Jadi untuk rumus cos 2A bisa juga kita pakai nanti 1 kurang 2 sin kuadrat A. Ini ya, ini dia untuk rumus cos 2A yang ketiga. Jadi untuk rumus cos 2A kita ada 3 nanti rumusnya. Yang pertama tadi cos 2A itu adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Yang kedua tadi cos 2A itu bisa juga kita ubah menjadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Kemudian yang ketiga tadi, ini tadi cos kuadrat A ya. Yang ketiga cos 2A ini sama nilainya nanti dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Sekarang kita lihat dalam contoh soalnya. Ini dia contoh soal kita. Diketahui sinus X itu sama dengan minus 5/12 dengan X adalah sudut yang terletak di kuadran ketiga. Yang ditanya sama kita, tentukanlah nilai dari kosinus 2X. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, tadi di sini diketahui sin X, sinus X itu sama dengan min 5/12. Dan X itu terletak di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga. Nah, kalau kita bantu pakai gambar segitiga sederhana, untuk X terletak di kuadran ketiga, nah bisa kita buat seperti ini karena dia di kuadran ketiga. Nah, inilah tadi X-nya kita anggap. Tadi kan sinus X itu sisi depan sudut per sisi miring. Berarti kalau kita ambil di sini, ini kan dia di sumbu Y negatif ya, berarti ini minus 5. Kalau kita lihat sinus ya, ini berarti 12. Sinus X sama dengan
sin demi, depan per miring. Berarti yang belum kita dapatkan adalah sisi samping sudutnya, kan begitu ya. Jadi kita peroleh dengan teorema Pythagoras. Kalau kita buat ini misalnya Y, kita anggaplah ini Y-nya. Berarti Y sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan 12 kuadrat kurang negatif 5 dikuadratkan, sehingga diperoleh akar dari 12 dikuadratkan 144 dikurang 25. Berarti berapa ini? Akar dari 144 kurang 25, maka kita peroleh hasilnya 144 kurang 25. Berarti 14 kurang 5 dapat 9. Di sini tinggal 3. 3 kurang 2 1. Berarti 119 ya, akar 119. Tapi karena dia tadi terletak di kuadran ketiga, berarti nilai Y kita itu adalah negatif juga. Jadi yang kita ambil ini adalah negatif karena dia tadi terletak di kuadran ketiga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya kan tentukanlah nilai dari cos 2x. Maka kita cari dari sini, dari sini kita cari dulu berapa nilai cosnya ya. Kita coba dulu dalam cos. Berarti cosinus x ya, cos x. Cos x itu samping per miring. Berarti min akar 19 minus akar 119 per 12. Nah, inilah dia nilai cosinus x-nya ya, karena dia terletak di kuadran ketiga. Kemudian kita cari nilai dari cos 2x. Maka cos 2x itu sama dengan hasilnya tadi kan ada 3 tadi ya, 3 kemungkinan. Kalau kita pakai misalnya yang pertama, cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Berarti cos kuadrat x kita untuk cos x-nya ini ambil negatif akar 119 per 12 dikuadratkan dikurang sinus x dikuadratkan, sinus x kita tadi minus 5 per 12 dikuadratkan. Sehingga kalau negatif dikuadratkan kan menjadi positif ya. Akar 119 kuadrat itu 119 per 12 dikuadratkan 144 kurang. Nah, ini negatif juga dikuadratkan jadi positif. 5 kuadrat 25 per 144. Jadi hasilnya 119 kurang 25, berarti 9 dikurang 5, 4. Ini 11 dikurang 2, 9 ya. Per 144. Kita cek sekali lagi, 9 dikurang 5 tadi dapat 4. 11 dikurang 2 dapat 9. Jadi hasilnya cos 2x kita itu adalah 94 per 144.